Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, setiap insan diciptakan Allah dengan sepasang mata untuk melihat dunia dan sepasang telinga untuk mendengar kebenaran. Namun ada satu anugerah yang jauh lebih mulia, yaitu hati. Hati adalah penentu arah perjalanan manusia. Ia yang menimbang, ia yang memilih, dan ia pula yang pada akhirnya menentukan kemana kaki ini melangkah, menuju ridha Allah atau menuju murkanya. Mata bisa melihat indahnya dunia, warna-warni kehidupan, bahkan gemerlap harta dan jabatan yang memikat. Tetapi mata tidak mampu melihat lebih dalam, ia terbatas pada apa yang tampak di hadapan. Sebaliknya, hati mampu menembus batas. Hati dapat merasakan ketulusan, keikhlasan, bahkan kebohongan yang tersembunyi di balik senyum. Karena itu, dalam Islam hati disebut sebagai raja, sedangkan seluruh anggota tubuh hanyalah tentaranya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bukti betapa pentingnya hati dalam kehidupan manusia. Bila mata hanya menjadi jendela, maka hati adalah pusat kendali. Dari hatilah lahir kebaikan atau sebaliknya kejahatan. Namun betapa sering manusia terperdaya oleh mata. Kita melihat sesuatu indah, padahal sejatinya racun. Kita melihat sesuatu kecil, padahal dampaknya besar. Kita melihat kehidupan dunia panjang, padahal hakikatnya hanya sebentar. Disinilah ujian. Apakah kita mengikuti pandangan mata yang terbatas, atau mengikuti panduan hati yang bersinar dengan iman? Sayangnya banyak hati yang mati. Bukan karena tidak berdetak, tetapi karena tertutup dosa, lalai dari zikir, dan jauh dari cahaya Al-Quran. Ketika hati mati, ia tidak lagi bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Mata akan terus memimpin tanpa arah, dan manusia pun tersesat dalam kegelapan hawa nafsu. Sebaliknya, hati yang hidup akan menjadi kompas. Ia menolak sesuatu meskipun mata mengatakan itu indah, karena ia tahu di baliknya ada kehancuran. Ia menerima sesuatu meskipun mata menilainya hina, karena ia tahu di baliknya ada keberkahan. Inilah yang membedakan orang beriman dengan orang yang terpedaya dunia, hatinya yang hidup. Kehidupan kita di dunia adalah ujian besar bagi hati. Sejauh mana kita membiarkan hati tetap bersih, tetap jernih, dan tetap menjadi penentu di atas pandangan mata. Karena itu, Allah mengajarkan doa dalam Al-Quran, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Quran Surah Ali Imran 8. Di zaman fitnah dan digitalisasi saat ini, mata lebih banyak disuguhi godaan. Gambar, tulisan, dan tontonan dengan mudah masuk ke mata kita setiap hari. Pertanyaannya, apakah hati kita mampu menyaringnya? Apakah hati kita masih hidup sehingga mampu berkata, "Hentikan, ini tidak layak dilihat"? Inilah yang akan kita renungi dalam narasi panjang ini. Bagaimana hubungan mata dan hati dalam pandangan Islam? Bagaimana keduanya bisa saling mendukung atau justru bertentangan? Serta bagaimana kita menjaga agar hati tetap menjadi penentu dalam kehidupan. Karena pada akhirnya, bukan apa yang terlihat di mata yang menyelamatkan kita, tetapi apa yang diyakini dan diputuskan oleh hati. Mari kita mulai perjalanan renungan ini dengan penuh kerendahan hati. Kita buka diri untuk diingatkan bahwa hidup bukan sekadar apa yang tampak di luar, melainkan bagaimana hati kita menilai dan menentukan arah. Semoga Allah menuntun kita agar hati senantiasa hidup, bersih, dan teguh dalam iman.
Mata yang melihat, hati yang menimbang. Mata adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Dengan mata, kita dapat menyaksikan keindahan ciptaannya, memahami tanda-tanda kebesarannya, serta membaca ayat-ayatnya yang tertulis maupun yang terbentang di alam semesta. Namun seringkali mata hanya sekadar menjadi jendela yang memantulkan rupa dunia, tanpa mampu menembus makna yang lebih dalam. Ketika mata hanya berhenti pada apa yang tampak, ia dapat menipu manusia dengan ilusi dunia yang sementara. Sebaliknya, hati adalah pusat kesadaran spiritual yang Allah jadikan sebagai penentu dalam kehidupan. Rasulullah pernah bersabda bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. Maka hati bukan sekadar pelengkap, melainkan inti yang mengarahkan seluruh langkah manusia. Betapa banyak orang yang melihat kebaikan dengan mata, tetapi hatinya tidak menerima. Mereka melihat masjid megah, namun hatinya enggan melangkah masuk. Mereka menyaksikan orang bersedekah, tetapi hatinya justru merasa iri dan sinis. Inilah tanda bahwa mata tidak selalu sejalan dengan hati, dan seringkali hati menjadi penentu dari setiap keputusan yang diambil. Ketika mata melihat dunia dengan segala gemerlapnya, hati yang bersih akan segera mengingat Allah. Ia akan menimbang bahwa semua ini hanyalah fana, sementara akhiratlah yang kekal. Namun, hati yang sakit justru akan semakin terpikat seakan dunia adalah tujuan utama. Disinilah peran hati begitu menentukan arah hidup manusia, meskipun mata selalu disuguhi hal yang sama. Mata bisa melihat air mata seorang fakir miskin, tetapi hanya hati yang hidup yang bisa merasakan pedihnya kelaparan dan kesulitannya. Sebaliknya, mata bisa menyaksikan tawa dan senyum orang kaya, tetapi hati yang dalam bisa menyadari bahwa di balik tawa itu bisa saja tersembunyi kegelisahan. Dengan demikian, hati adalah penafsir sejati atas apa yang dilihat oleh mata. Allah tidak menilai manusia dari rupa atau fisik yang bisa ditangkap oleh mata, melainkan dari hati dan amal yang lahir darinya. Sehingga, meskipun mata manusia bisa menipu, hati tetaplah menjadi tempat kebenaran diuji. Jika hati lurus, maka penglihatan mata pun akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Jika hati rusak, maka mata akan dipaksa mengikuti hawa nafsu. Dunia modern penuh dengan ilusi visual, iklan, gambar, video, dan gemerlap digital membombardir mata manusia setiap hari. Namun, yang lebih berbahaya adalah ketika hati tidak lagi mampu menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Inilah awal dari kerusakan, ketika mata hanya menjadi penonton, sementara hati menjadi buta. Sebaliknya, seorang mukmin yang hatinya hidup akan selalu menjadikan mata sebagai alat untuk memperkuat iman. Ia melihat alam dan mengingat kebesaran Allah. Ia menyaksikan penderitaan orang lain dan terdorong untuk membantu. Ia membaca Al-Quran dan matanya menangis karena hatinya tersentuh. Mata dan hati berjalan seiring menuju kebaikan. Namun tidak semua manusia mampu menjaga keseimbangan ini. Seringkali mata dan hati bertolak belakang. Mata melihat kebenaran, tetapi hati menolaknya. Atau mata melihat kemaksiatan, tetapi hati justru menikmatinya. Ketidakseimbangan inilah yang sering menyeret manusia pada jurang dosa. Maka di awal perenungan ini, kita harus menyadari satu hal. Mata hanyalah pintu masuk, tetapi hati adalah penentu jalan hidup. Apa yang kita pilih untuk diterima oleh hati dari apa yang dilihat mata akan menentukan masa depan kita di dunia dan akhirat. Ketika mata menipu, hati menjadi korban. Mata seringkali menjadi pintu awal kesalahan manusia. Apa yang tampak indah di mata belum tentu baik bagi hati. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa dunia ini dihiasi dengan perhiasan yang tampak menyilaukan seperti harta, anak-anak, dan kemewahan. Semua itu adalah ujian, bukan tujuan. Namun, mata manusia dengan cepat terpikat.
sementara hati sering tertipu jika tidak dilandasi dengan iman. Bayangkan seseorang yang melihat tumpukan emas atau rumah megah. Mata akan memantulkan rasa kagum dan hati bisa tergoda untuk mengejar tanpa batas. Padahal, jika hati tenang, ia akan menimbang bahwa semua itu hanya titipan. Namun, bila hati kosong dari zikir, ia akan menjadi korban ambisi dunia yang tiada henti. Begitu pula ketika mata memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat. Mata mungkin sekadar menikmati, tetapi hati yang lalai akan terjerumus dalam zina hati. Rasulullah mengingatkan bahwa zina mata adalah memandang, dan dari pandangan itu, hati bisa terbakar keinginan yang salah. Betapa berbahayanya ketika hati tidak segera mengendalikannya. Dunia ini penuh dengan tipu daya visual. Media sosial, hiburan, dan iklan seakan menciptakan dunia yang indah tanpa celah. Mata tertipu oleh filter dan kilau semu. Hati yang tidak sadar akan menjadikannya tolak ukur kebahagiaan. Padahal, kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada apa yang tampak oleh mata, melainkan pada ketenangan hati yang dekat dengan Allah. Banyak manusia yang melihat kesenangan dunia sebagai tanda kesuksesan, sementara hati mereka justru semakin jauh dari Allah. Inilah fitnah besar. Mata menipu, hati menjadi korban, dan langkah hidup melenceng dari jalan yang lurus. Dalam kondisi seperti ini, manusia menjadi buta meski matanya sehat. Buta karena hatinya tidak bisa lagi melihat kebenaran. Mata manusia terbatas. Ia hanya bisa melihat apa yang tampak, tidak bisa menembus isi hati orang lain, tidak bisa mengetahui masa depan, bahkan tidak bisa menyingkap hakikat kehidupan. Hanya hati yang beriman yang bisa memahami bahwa di balik tampilan luar ada rahasia Allah yang jauh lebih besar. Maka seorang mukmin diajarkan untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan bukan sekadar menundukkan mata, tetapi juga menundukkan hati dari godaan dunia. Menjaga pandangan adalah latihan agar mata tidak menipu hati, melainkan menjadi pengingat kebenaran. Dengan menjaga pandangan, hati menjadi lebih mudah diarahkan menuju kebaikan. Jika mata sering menipu, maka obatnya adalah hati yang selalu dihidupkan dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Zikir membuat hati jernih sehingga ia tidak mudah menjadi korban pandangan mata. Tilawah Al-Quran memberikan cahaya sehingga mata melihat dunia dengan sudut pandang akhirat. Inilah keseimbangan yang harus dijaga. Ketika hati menjadi korban mata, maka seluruh tubuh akan terseret. Lidah akan berbicara sesuai hawa nafsu, tangan akan meraih apa yang diinginkan mata, kaki akan melangkah ke tempat yang salah, maka dosa berawal dari pandangan yang dibiarkan menipu hati. Dari sini kita memahami betapa pentingnya mengendalikan pandangan. Mata bisa menipu, tetapi hati harus menjadi benteng terakhir. Jika hati kokoh dengan iman, ia akan menolak tipu daya yang masuk dari mata. Namun jika hati lemah, ia akan menjadi korban pertama dari pandangan yang salah. Hati sebagai cahaya atau kegelapan. Hati manusia ibarat cermin. Jika ia bersih, maka cahaya kebenaran akan memantul dengan terang. Namun jika ia kotor oleh dosa, maka ia akan menjadi gelap dan tidak mampu menangkap cahaya petunjuk. Disinilah peran hati menjadi sangat penting, lebih dari sekadar apa yang dilihat mata. Rasulullah menggambarkan bahwa setiap kali manusia berbuat dosa, ada titik hitam yang muncul di hatinya. Jika ia segera bertaubat, titik itu akan hilang. Namun jika dosa terus dilakukan, titik itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hati. Pada saat itu, hati menjadi mati, dan meski mata melihat kebenaran, ia tidak lagi mampu menerimanya. Hati yang bersih akan membuat pandangan mata terarah dengan benar. Ia tidak silau oleh dunia, karena cahaya iman mengarahkan setiap pandangan menuju perenungan akan kebesaran Allah. Sebaliknya, hati yang gelap akan membuat mata selalu mencari kesenangan sesaat hingga lupa pada tujuan hidup yang sebenarnya. Betapa banyak manusia yang mata mereka sehat, tetapi hati mereka buta. Mereka bisa membaca ayat Al-Quran, tetapi tidak tersentuh. Mereka bisa mendengar nasihat,
tetapi tidak tergerak. Ini bukan karena mata atau telinga mereka rusak, tetapi karena hati mereka tertutup oleh kegelapan dosa. Hati adalah cahaya ketika ia selalu dihidupkan dengan iman. Allah berfirman bahwa hati orang beriman menjadi tenang dengan mengingatnya. Zikir adalah cahaya, doa adalah cahaya, dan amal saleh adalah cahaya. Semakin banyak cahaya ini, semakin jernih hati melihat hakikat kehidupan. Sebaliknya, hati yang gelap akan menolak kebenaran, meski ia jelas di depan mata. Seperti orang munafik yang menyaksikan mukjizat Nabi, tetapi tetap mengingkari. Mata mereka melihat, tetapi hati mereka gelap, sehingga tidak mampu menerima cahaya petunjuk. Hati yang hidup akan menjadi penentu dalam setiap keputusan. Ia akan menolak meski mata menginginkan sesuatu yang haram. Ia akan mengingatkan meski dunia tampak menawarkan kesenangan. Ia akan berkata, cukup meski nafsu meminta lebih. Hati yang hidup adalah kompas yang selalu mengarah ke jalan Allah. Namun jika hati sudah mati, maka ia tidak lagi bisa menjadi penentu. Ia akan tunduk pada mata, telinga, dan nafsu. Apapun yang terlihat indah akan dikejar, apapun yang terdengar nikmat akan diikuti. Hati mati adalah bencana terbesar, lebih besar daripada buta mata. Oleh karena itu, menjaga hati adalah kewajiban setiap muslim. Menjaga hati dengan zikir, doa, muhasabah, dan menjauhi dosa. Karena hati yang bersih akan selalu menjadi cahaya, sementara hati yang kotor hanya akan menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Kesimpulannya, mata bisa menjadi jendela dunia, tetapi hati adalah cermin akhirat. Jika hati bercahaya, mata akan menjadi penolong menuju surga. Jika hati gelap, mata hanya akan menjadi pengantar menuju neraka. Pertentangan antara mata dan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendapati pertentangan antara apa yang dilihat mata dan apa yang dirasakan hati. Mata bisa melihat sesuatu yang tampak menyenangkan, tetapi hati berbisik bahwa itu salah. Sebaliknya, mata bisa melihat sesuatu yang tampak sulit, tetapi hati tahu itu adalah kebaikan. Contohnya ketika mata melihat seorang fakir meminta-minta, mata bisa saja menilai bahwa itu menjengkelkan atau mengganggu, namun hati yang hidup akan berbisik bahwa di sana ada kesempatan untuk bersedekah, ada peluang untuk meraih pahala. Jika hati tidak dilibatkan, maka manusia akan salah menilai. Begitu pula ketika mata melihat seseorang melakukan dosa. Mata bisa sekadar menyaksikan, bahkan mungkin merasa penasaran, tetapi hati yang benar akan segera menolak dan mengingatkan bahwa itu adalah jalan yang menjerumuskan. Tanpa hati yang aktif, manusia bisa saja ikut terpengaruh. Banyak orang menolak untuk beribadah karena mata mereka hanya melihat kesulitan. Mereka melihat salat sebagai beban, zakat sebagai pengeluaran, puasa sebagai penderitaan. Namun hati yang hidup tahu bahwa semua itu adalah kebaikan, jalan menuju surga, dan bentuk cinta Allah kepada hamba-Nya. Pertentangan antara mata dan hati inilah yang sering menjadi ujian manusia. Mata yang terpikat dunia harus dikalahkan oleh hati yang terikat pada Allah. Jika hati mampu mengendalikan, maka mata akan tunduk. Namun jika hati lemah, maka mata akan menyeret manusia kepada nafsu. Contoh lain adalah dalam melihat orang lain. Mata bisa menilai dari pakaian, harta, atau penampilan. Namun hati yang dalam tahu bahwa semua itu bukan ukuran di sisi Allah. Betapa banyak orang miskin yang rendah di mata manusia, tetapi mulia di hadapan Allah. Betapa banyak orang kaya yang terhormat di mata manusia, tetapi hina di akhirat. Hati yang kuat akan selalu mengingatkan bahwa mata bisa salah. Ia akan berkata, jangan tertipu oleh apa yang tampak. Nilailah dengan iman, bukan dengan nafsu. Inilah fungsi hati sebagai pengendali ketika terjadi pertentangan antara pandangan mata dan nilai kebenaran. Pertentangan ini juga terjadi dalam diri para sahabat Nabi. Ketika perang Badar, mata mereka melihat jumlah musuh yang besar, tetapi hati mereka yakin dengan janji Allah. Hati mengalahkan mata,
dan akhirnya kemenangan diraih. Ini menjadi pelajaran bahwa hati yang yakin bisa menundukkan pandangan mata yang terbatas. Maka pertentangan antara mata dan hati adalah hal yang wajar. Namun yang terpenting adalah siapa yang menjadi pemenang. Apakah hati yang penuh iman atau mata yang hanya menuruti nafsu? Kesimpulannya, manusia akan selamat jika menjadikan hati sebagai penentu, bukan mata semata. Karena apa yang dilihat mata seringkali bertentangan dengan apa yang ditunjukkan kebenaran hati. Ketika hati menjadi penentu, setelah memahami bahwa mata sering terbatas dan bisa menipu, kita harus menegaskan bahwa hati adalah penentu akhir dalam setiap langkah manusia. Semua keputusan besar dalam hidup seharusnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang tampak, tetapi oleh apa yang diyakini hati berdasarkan iman kepada Allah. Seorang mukmin tidak menilai sesuatu hanya dari indah atau buruknya di mata, tetapi dari halal atau haramnya di sisi Allah. Hati yang bersandar pada iman akan selalu menimbang dengan timbangan syariat, bukan sekadar pandangan mata. Ketika memilih pekerjaan, mata bisa tergiur dengan gaji besar, fasilitas mewah, dan prestis duniawi. Namun hati yang hidup akan bertanya, apakah pekerjaan ini halal? Apakah ada keberkahan di dalamnya? Apakah ini mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan? Ketika memilih pasangan, mata bisa tertarik dengan kecantikan atau ketampanan. Namun hati yang beriman akan bertanya, apakah ia syalih atau syalihah? Apakah ia akan menuntun kepada Allah atau menyeret kepada dunia? Inilah bukti bahwa hati harus menjadi penentu, bukan mata. Dalam menghadapi masalah hidup, mata bisa melihatnya sebagai beban berat. Namun hati yang yakin akan melihatnya sebagai ujian cinta Allah. Mata mungkin melihat kesempitan, tetapi hati akan melihat pintu rezeki yang Allah sembunyikan. Ketika mata hanya melihat dunia, hati akan mengingatkan tentang akhirat. Inilah keseimbangan yang harus dijaga. Mata berfungsi menangkap realita, hati berfungsi menuntun ke jalan yang benar. Tanpa hati, manusia akan tersesat meski matanya sehat. Oleh karena itu, seorang mukmin harus selalu melatih hatinya agar menjadi penentu dalam hidup. Melatih hati dengan zikir, doa, tilawah, dan muhasabah. Hati yang terlatih akan kuat menghadapi godaan dunia, meski mata terus disuguhi hal-hal yang menipu. Jika hati sudah menjadi penentu, maka mata tidak akan lagi bebas menipu. Ia hanya menjadi alat, bukan pengendali. Mata akan melihat dunia, tetapi hati akan mengarahkan tafsirnya menuju akhirat. Hati yang hidup akan menjadikan pandangan mata sebagai sarana ibadah. Ia melihat alam lalu mengingat kebesaran Allah. Ia melihat musibah lalu mengambil pelajaran. Ia melihat dosa lalu menjauh. Semua ini terjadi ketika hati memegang kendali. Kesimpulannya, hidup seorang mukmin akan selamat jika hati menjadi penentu. Karena mata hanyalah alat, sedangkan hati adalah kompas. Dan hanya hati yang bersih yang mampu mengarahkan mata menuju jalan Allah. Bahaya hati yang mati. Hati yang mati adalah malapetaka terbesar bagi manusia. Ia tidak lagi peka terhadap kebenaran, tidak lagi peduli terhadap nasihat, dan tidak lagi takut pada dosa. Mata bisa saja melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi hati yang mati tidak akan tergerak sedikit pun. Ia ibarat batu yang keras, bahkan lebih keras lagi. Orang dengan hati mati bisa melihat kematian setiap hari, tetapi tidak pernah merasa takut kepada Allah. Ia menyaksikan penderitaan orang lain, tetapi tidak pernah tergerak untuk membantu. Ia mendengar ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak tersentuh. Semua karena hati yang mati telah kehilangan kemampuan untuk merasakan. Hati yang mati membuat mata menjadi liar. Ia akan membiarkan mata melihat apa saja tanpa peduli halal atau haram. Dari pandangan itu lahirlah syahwat, dari syahwat lahirlah perbuatan dosa, dan dari dosa hati semakin gelap hingga benar-benar mati.
Bahaya hati yang mati adalah ketika manusia merasa tenang dalam maksiat. Ia tidak lagi gelisah saat meninggalkan salat. Ia tidak lagi menyesal saat berbohong. Ia tidak lagi takut saat melakukan dosa besar. Hati mati adalah tanda bahwa cahaya iman telah padam. Orang dengan hati mati akan selalu mengikuti hawa nafsu. Mata mereka selalu mencari kesenangan. Telinga mereka hanya ingin mendengar yang menyenangkan. Lidah mereka sibuk dengan kebohongan. Tangan mereka sibuk dengan perbuatan dosa. Semua itu karena tidak ada lagi rem di dalam hati. Rasulullah menggambarkan hati yang mati seperti wadah terbalik. Tidak ada kebenaran yang bisa masuk. Tidak ada nasihat yang bisa menempel. Semua nasihat hanya memantul tanpa pernah terserap. Itulah kenapa orang dengan hati mati bisa mendengar jutaan nasihat, tetapi tidak berubah sedikit pun. Salah satu tanda hati mati adalah lebih senang melihat keburukan orang lain daripada memperbaiki diri. Mata sibuk mencari aib orang, tetapi hati tidak pernah melihat aib sendiri. Ini membuat manusia semakin jauh dari Allah, karena kesombongan telah menutup pintu hidayah. Hati yang mati tidak bisa lagi membedakan antara halal dan haram. Apa saja yang menyenangkan mata akan diambil. Apa saja yang menyenangkan telinga akan didengar. Inilah jalan yang paling berbahaya, karena manusia bisa hidup seolah-olah normal, tetapi sebenarnya sedang berjalan menuju kebinasaan. Oleh karena itu, bahaya hati mati jauh lebih besar daripada buta mata. Orang buta masih bisa selamat dengan hati yang beriman, tetapi orang dengan hati mati akan tersesat meski matanya sehat. Maka, menjaga hati dari kematian spiritual adalah kewajiban utama. Dengan taubat, zikir, dan amal saleh, hati bisa kembali hidup. Tanpa itu, manusia hanya akan menjadi tubuh yang berjalan tanpa arah, dipimpin oleh mata dan nafsu. Menjaga mata, menjaga hati. Menjaga mata adalah salah satu jalan untuk menjaga hati, karena apa yang masuk melalui mata akan mempengaruhi hati. Jika mata melihat yang baik, hati akan bersih. Jika mata melihat yang buruk, hati akan ternoda. Maka menjaga pandangan adalah ibadah besar yang sering diremehkan. Allah memerintahkan kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menundukkan pandangan. Ini bukan sekadar aturan sosial, tetapi penjagaan spiritual. Menundukkan pandangan adalah cara untuk mencegah masuknya racun ke dalam hati. Mata yang tidak dijaga akan mudah terseret oleh syahwat. Pandangan pertama bisa jadi tak terhindarkan, tetapi pandangan kedua adalah dosa. Setiap pandangan haram adalah panah beracun dari iblis yang akan menembus hati. Menjaga mata bukan hanya dari lawan jenis, tetapi juga dari segala hal yang melalaikan. Melihat harta orang lain dengan iri, melihat kemewahan dunia dengan tamak, atau melihat hiburan yang sia-sia dengan berlebihan, semua itu bisa menodai hati. Sebaliknya, mata yang dijaga akan menjadi sumber pahala. Melihat mushaf Al-Quran, melihat orang tua dengan penuh kasih, melihat alam untuk merenungkan kebesaran Allah, semua itu adalah pandangan yang menghidupkan hati. Mata yang dijaga juga akan membuat hati lebih mudah khusyuk dalam ibadah, karena hati tidak disibukkan dengan bayangan dosa yang masuk lewat mata. Pandangan yang bersih membuat hati lebih jernih dalam mengingat Allah. Menjaga mata juga berarti mengendalikan diri dari rasa ingin tahu yang berlebihan. Tidak semua yang terlihat harus dilihat, tidak semua yang menarik harus ditatap. Orang yang mampu menahan diri dari pandangan berlebihan adalah orang yang mampu menjaga hatinya dari godaan. Rasulullah pernah bersabda bahwa menahan pandangan adalah salah satu bentuk jihad. Karena ia melawan dorongan nafsu yang sangat kuat, maka setiap kali kita menundukkan pandangan, sebenarnya kita sedang melawan hawa nafsu yang ingin menjerumuskan hati. Orang yang menjaga matanya akan merasakan manisnya iman, karena hatinya tenang, pikirannya jernih, dan ibadahnya lebih khusyuk. Semua itu bermula dari pandangan yang ditahan demi Allah. Maka menjaga mata berarti menjaga hati. Dan menjaga hati berarti menjaga seluruh kehidupan kita,
Karena hati adalah penentu akhir, sementara mata hanya pintu masuk yang harus dikendalikan. Hati yang hidup dan peka. Hati yang hidup adalah hati yang selalu peka terhadap kebenaran. Ia mudah tersentuh dengan ayat Al-Quran, ia cepat menangis ketika mendengar nasihat, ia segera menyesal ketika berbuat dosa. Hati seperti ini adalah anugerah besar dari Allah. Hati yang hidup akan selalu menimbang apa yang dilihat mata dengan ukuran iman. Ia tidak akan mudah terpedaya oleh gemerlap dunia, karena ia tahu bahwa dunia hanyalah ujian. Hati yang hidup selalu mengingat akhirat dalam setiap pandangan. Ketika mata melihat kemewahan dunia, hati yang hidup akan berkata, ini hanya sementara. Ketika mata melihat orang berdosa, hati yang hidup akan berkata, aku harus mendoakan, bukan mencela. Inilah perbedaan besar antara hati yang hidup dan hati yang mati. Hati yang hidup juga peka terhadap dosa kecil. Ia tidak meremehkan satu pandangan haram, satu kata sia-sia, atau satu langkah menuju kemaksiatan. Karena ia tahu bahwa dosa kecil yang menumpuk akan membunuh hati. Orang yang memiliki hati hidup akan selalu merasa dekat dengan Allah. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah. Ia merasa diawasi dalam setiap pandangan. Perasaan ini membuatnya berhati-hati dan selalu berada dalam jalur ketaatan. Hati yang hidup akan membuat ibadah terasa manis. Salat bukan lagi kewajiban, tetapi kebutuhan. Zikir bukan lagi rutinitas, tetapi kenikmatan. Membaca Al-Quran bukan lagi sekadar bacaan, tetapi dialog dengan Allah. Semua ini lahir dari hati yang hidup. Hati yang hidup juga peka terhadap penderitaan orang lain. Ketika mata melihat orang miskin, hati langsung tergerak untuk menolong. Ketika mata melihat musibah, hati segera berdoa. Inilah tanda hati yang penuh rahmat, yang meniru sifat kasih sayang Allah. Hati yang hidup tidak pernah merasa cukup dalam berbuat kebaikan. Ia selalu merasa kurang, selalu merasa ada dosa yang belum ditebus. Inilah yang membuatnya terus mendekat kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Namun hati yang hidup bukan berarti hati yang tidak pernah tergoda. Ia tetap manusia, tetap bisa salah. Bedanya, ia cepat kembali, cepat sadar, cepat bertaubat. Inilah yang membuatnya tetap hidup meski sempat terjatuh. Kesimpulannya, hati yang hidup adalah hati yang selalu peka terhadap Allah, terhadap dosa, dan terhadap sesama. Ia adalah penentu utama yang menyelamatkan manusia dari tipu daya pandangan mata. Menyelaraskan mata dan hati. Tantangan terbesar seorang mukmin adalah menyelaraskan apa yang dilihat mata dengan apa yang dirasakan hati. Mata dan hati tidak boleh bertentangan, melainkan harus berjalan seiring menuju ridha Allah. Menyelaraskan mata dan hati berarti menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan menggunakan hati untuk merenungkannya. Ketika keduanya bersatu, iman akan semakin kuat. Contohnya, ketika mata melihat langit luas, hati akan berkata, "Maha besar Allah yang menciptakan ini." Ketika mata melihat orang sakit, hati akan berkata, "Aku harus bersyukur atas nikmat sehat." Inilah harmoni antara mata dan hati. Menyelaraskan mata dan hati juga berarti menahan mata dari yang haram agar hati tidak ternoda. Karena sekali saja mata liar, hati akan terganggu. Sekali saja hati tergoda, seluruh tubuh akan mengikuti. Mata yang melihat ibadah orang lain harus disertai hati yang ikhlas, bukan iri. Mata yang melihat kesuksesan orang lain harus disertai hati yang bersyukur, bukan dengki. Dengan demikian, pandangan mata tidak akan merusak hati. Seorang mukmin harus melatih dirinya agar setiap pandangan melahirkan zikir. Melihat alam lalu berkata subhanallah, melihat rezeki lalu berkata alhamdulillah, melihat dosa lalu berkata astaghfirullah. Inilah cara menyelaraskan mata dan hati. Jika mata dan hati sejalan, hidup akan lebih tenang.
Karena setiap pandangan akan menguatkan iman, bukan melemahkannya. Setiap peristiwa akan menjadi pelajaran, bukan sekadar tontonan. Menyelaraskan mata dan hati membutuhkan latihan. Dengan muhasabah kita bisa menilai, apakah pandangan hari ini membuat hati lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkannya. Orang yang berhasil menyelaraskan mata dan hati akan selalu selamat. Ia tidak mudah tertipu oleh dunia karena setiap pandangan diolah oleh hati untuk mengingat akhirat. Kesimpulannya, menyelaraskan mata dan hati adalah kunci keselamatan. Mata sebagai alat, hati sebagai penentu, keduanya harus bersatu untuk membawa manusia menuju surga. Jalan keselamatan mata dan hati. Pada akhirnya, keselamatan hidup seorang mukmin terletak pada kemampuan menjaga mata dan hati. Mata yang terjaga akan mengurangi godaan. Hati yang terjaga akan menolak dosa. Keduanya adalah benteng utama dari serangan syaitan. Jalan keselamatan mata dan hati dimulai dengan kesadaran bahwa kita selalu diawasi Allah. Jika kita sadar Allah melihat setiap pandangan dan setiap bisikan hati, maka kita akan lebih berhati-hati. Salat adalah cara paling ampuh menjaga hati tetap hidup. Dalam salat, mata tertunduk, hati khusyuk, dan jiwa merasa dekat dengan Allah. Salat yang benar akan menjaga pandangan dan hati sepanjang hari. Membaca Al-Quran adalah cahaya yang menuntun mata dan hati. Ayat-ayatnya menyentuh hati dan huruf-hurufnya menyinari pandangan. Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit dan penuntun bagi mata yang sering salah menilai. Zikir adalah penguat hati. Dengan zikir, hati selalu ingat Allah meski mata melihat dunia. Zikir membuat hati tidak mudah tergoda oleh pandangan karena hati sudah dipenuhi dengan ingatan kepadanya. Taubat adalah cara menyelamatkan hati yang mulai mati. Sekuat apapun mata menipu, selama hati masih mau bertaubat, Allah akan membuka pintu. Karena rahmat Allah lebih luas daripada segala dosa. Bersahabat dengan orang syalih juga membantu menjaga mata dan hati. Karena lingkungan akan mempengaruhi apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Bersama orang syalih, mata melihat kebaikan, hati merasakan ketenangan. Menjaga mata dan hati adalah jihad yang terus-menerus. Ia tidak selesai dalam sehari, tetapi harus dilatih sepanjang hidup. Setiap hari adalah ujian, dan setiap saat adalah peluang untuk menang atau kalah. Jalan keselamatan mata dan hati adalah dengan menjadikan Allah sebagai tujuan. Jika semua pandangan diarahkan kepadanya, jika semua hati ditujukan kepadanya, maka hidup akan terjaga. Kesimpulannya, keselamatan manusia ada pada mata yang dijaga dan hati yang hidup. Karena mata bisa menipu, tetapi hati adalah penentu. Dan hanya hati yang bersih yang akan membawa manusia kepada surga Allah. Saudaraku, setelah kita merenungi perjalanan mata dan hati, kini kita sampai pada kesimpulan besar bahwa hati adalah kunci. Jika hati baik, semua akan baik. Jika hati rusak, semua akan rusak. Mata hanyalah alat, tetapi hati adalah pemutus akhir yang akan menentukan keselamatan kita di hadapan Allah. Banyak orang terjerumus bukan karena matanya buta, melainkan karena hatinya mati. Mereka melihat dosa, mereka tahu itu salah, tetapi hatinya tidak lagi peka. Mereka melihat kebaikan, mereka tahu itu benar, tetapi hatinya menolak. Betapa berbahayanya jika hati dibiarkan mati tanpa usaha untuk menghidupkannya kembali. Maka jagalah hati, bersihkan ia dengan zikir, basuh dengan air wudu, hidupkan dengan tilawah Al-Quran, lembutkan dengan salat malam, dan kuatkan dengan doa yang tulus, karena hati tidak bisa dibiarkan kosong. Jika ia tidak dipenuhi cahaya, maka ia akan dipenuhi kegelapan. Mata akan selalu melihat dunia, tetapi hati harus selalu melihat akhirat. Jika tidak, kita akan kehilangan arah. Dunia hanya sebentar, dan semua yang dilihat mata akan hilang. Tetapi apa yang ditetapkan hati dalam iman, itulah yang akan kekal hingga akhirat.
Jangan sampai kita menyesal ketika sudah terlambat. Jangan sampai kita baru sadar bahwa mata kita terlalu sering melihat yang haram, sementara hati kita tidak pernah membantah. Jangan sampai kita baru sadar bahwa hati kita mati ketika kematian sudah menjemput. Setiap hari Allah memberi kita kesempatan untuk memperbaiki hati. Bahkan satu zikir, Ya Muqallibal Qulub, Sabbit Qalbi ala Dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, bisa menjadi penyelamat kita dari tergelincirnya hati. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita tidak bisa memilih apa yang mata lihat, tetapi kita bisa memilih bagaimana hati menilai. Itulah sebabnya hati harus selalu dipenuhi iman, agar ketika mata melihat dosa, hati menolaknya. Agar ketika mata melihat kebaikan, hati segera menyambutnya. Inilah kemenangan sejati seorang hamba. Saudaraku, mari kita kembali ke hati kita masing-masing. Tanyakan, masih hidupkah ia? Masihkah ia lembut mendengar ayat Allah? Masihkah ia bergetar ketika mendengar nama Allah? Atau jangan-jangan ia sudah keras, tertutup dan mati? Jangan biarkan hati mati sebelum jasad kita mati. Semoga Allah melembutkan hati kita, menuntun pandangan kita, dan menjadikan hati kita sebagai penentu yang selalu berpihak pada kebenaran. Karena pada hari kiamat, tidak ada yang akan menyelamatkan kita kecuali hati yang bersih, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara 88 dan 89. Maka mari kita tutup renungan ini dengan doa. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan iman, bersihkan hati kami dari penyakit, dan jadikan hati kami selalu berpihak pada kebenaran. Jangan biarkan kami mengikuti pandangan mata tanpa bimbingan hati yang Engkau sinari. Amin. Saudaraku, jika narasi ini mengetuk hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Sebarkan kebaikan ini kepada orang lain agar lebih banyak hati yang kembali hidup. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar refleksi hatimu. Mari kita sama-sama belajar memperbaiki diri dan menapaki jalan menuju Allah dengan hati yang bersih, karena hati yang hidup adalah bekal terbaik menuju akhirat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.